Selamat pagi kawan-kawan, sehat bersama Nyoman. Kali ini kami ingin berbicara, bincang-bincang kesehatan di masa mendatang. Kami mengundang sahabat-sahabat kami. Di sebelah kanan ada Pak Nyoman Suargita. Halo Pak Nyoman. Fine, thank you. Yes. Pak Dedi, halo Pak Dedi. Luar biasa sehat. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak Dedi. Ya, baik Pak. Baik. Okay. Ya, kita ambil tema langsung aja. Ya. Tips sehat dan produktif di masa atau di usia pensiun. Betul. Nah, kenapa kita ambil ini? Ya. Faktanya banyak sekali begitu orang pensiun udah loyo, yang muncul penyakitnya. Tahu-taunya 3 hari udah stroke. Kalau didorong, begitu kenyataannya. Nah, inilah yang kita obrolin. Bagaimana kita obrolan ini bermanfaat buat mereka semua. Ya. Iya. Setelah masuk usia pensiun tetap sehat, tetap produktif, begitu, bermanfaat buat banyak orang. Oke. Jadi Pak Nyoman kalau boleh tahu sekarang usianya berapa sebetulnya? Ya, yang jelas sih orang bilang sih udah umur pensiun 72 plus. Tapi tidak ada kata pensiun. Kan seperti pepatah bilang tidak ada kata pensiun, artinya tetap berkarya sampai mati. Sampai mati. Ya itulah itu yang. Tapi 72 itu kalau karyawan kan pensiun katanya Pak Nyoman. Ya itu kan kata pensiun itu hanya batasan umur aja. Tapi apakah pensiun itu kita tidak melakukan apa-apa? Itu kan karena institusi aja. Tapi kehidupan kita kan sebelum mati ya belum pensiun. Jadi definisi yang sesungguhnya pensiun itu adalah setelah mati. Setelah mati baru pensiun. Makanya tetap berkarya. Kalau Pak Dedi gimana Pak Dedi, setuju begitu? Betul Pak. Usia Pak Dedi berapa sekarang sebetulnya? Ya baru 57 Pak. Baru 57. Iya. Beda tipis Pak. Ya paradigmanya pensiun adalah apa? Orang beraktivitasnya seperti itu, dia masih kerja. Nah setelah pensiun dia bilang udah pensiun tuh punya penyakit pikun kan seperti itu. Kenapa? Dia tidak bergerak lagi kan gitu. Udah mungkin ya kata-kata dia kata malas itu kan seperti itu. Gimana Pak? Nah itu jadi kenyataan seperti itu kan. Padahal mereka berharap setelah pensiun itu kan tabungan selama kerja. Betul. Menikmati hidup setelah bekerja sekian lama. Iya. Kenyataannya gimana ya? Yaitu didorong, penyakit. Ya kan? Belum mencapai usia seperti Pak Nyoman Suargita, kepala 7, ya. Nah, kenapa saya singgung begitu? Karena tapi ngomong yang nanya saya, terus sekarang Pak Iskandar berapa umurnya? 73. Berarti beda tipis. Ya, justru kita mau berbagi pengalaman, Pak Nyoman ya, Pak Dedi ya. Ya betul. Jadi, nah kenapa mau berbagi pengalaman? Nggak mudah mencapai usia kepala 7 itu. Banyak orang kandas tengah perjalanan. Ya macam-macam, yang jelas karena penyakit. Itu yang mayoritas. Kalau pun nyampai, nah itu tadi yang kita cerita, udah menjadi beban orang lain, sakit-sakitan. Nah, supaya jangan seperti itu Pak Nyoman. Pak Nyoman Suargita mungkin bisa berikan tips apa yang harus dilakukan ini buat orang-orang yang belum pensiun. Tips yang paling penting is that important thing, yaitu jangan mager. Itu pagar itu. Pagar. Jangan. Don't mager please. Istilahnya mager itu malas gerak. Bergerak pada 2 sisi, think and body, pemikiran dan badan. Jadi gerakkan terus selama masih hayat di kandung badan, bergerak sebisanya. Nah, karena pengertian bergerak itu adalah selama bergerak masih sehat. Ya katakanlah kalau udah tidak bisa bergerak, tidur di tempat, sebetulnya masih bisa bergerak.
mungkin tangannya bisa digerakkan, mungkin lehernya bisa digerakkan, mungkin kakinya bisa digerakkan. Nah, Setiap bergerak kan butuh energi, Pak Nyoman. iya betul. Tapi bergerak itu Pak tuh Nyoman luas ini, itu. iya, Pak Nyoman ini sampai bisa bergerak gimana di usia ini, nah energinya bagus, asupannya itu kira-kira apa? Ya, saya selama ini memang sangat hobi bergerak, terutama ya memang karena hobi saya badminton, ya alhamdulillah, puji syukur, astungkare, masih sekarang masih badminton seminggu 2 kali, ya minimal sekali, tapi jalan kaki tiap hari, ibaratnya makan nasi gitu loh, makan tiap hari makan ya berjalan juga tiap hari makan, sambil silaturahim dengan tetangga, itu prinsip banget, sehingga kita banyak kenal orang, apa namanya, kita makhluk sosial, ya harus bersosialisasi dengan tetangga, itu poinnya. Itu sangat bersyukur sekali saya ada di sini. Berarti saya yang belum pensiun, berarti apa? Saya harus mempersiapkan. Ya pertama yang tadi bilang ya, kita harus punya pemikiran yang positif. Ya kedua apa? Mungkin istirahat yang teratur. Nah ketiganya ya olahraga yang teratur. Ya keempatnya mungkin nutrisi asupan gizi yang seimbang untuk tubuh kita. Seperti itu. Jangan sampai sudah pensiun ya sakit-sakitan, yang dibilang nabung sakit, nah itu yang dibilang bermasalah, ibaratnya merepotkan orang lain ya, seperti dengan kata-kata dibilang sehat miskin, sakit miskin, sehat kaya, kan seperti kata-kata seperti itu. Tapi sedikit saya garis bawahi bahwa pengertian nutrisi itu yang jarang orang paham. Gizi, nutrisi itu kalau ibaratnya pohon itu pupuk gitu loh. Jadi bukan makanannya kenyang. Jadi cuma tanah doang, tapi harus dikasih pupuk juga supaya tanaman subur. Nggak jauh beda manusia. Semua organ tubuh bisa baik sehingga berfungsi dengan baik kalau nutrisi atau gizinya cukup diberikan masukan. Iya, kadang-kadang kata sehat itu kadang dibilang apa? Hanya tahu sehat, tahu. Cuman yang sadarnya ini sehat dan sadar yang beda tipis seperti itu. Nah mudah-mudahan ya Pak Nyoman bisa menyadarkan bagaimana untuk teman-teman yang lain yang pensiun seperti itu. Ya, jadi butuh tip-tip penyadaran. Silakan. Dari ngobrol ini kan muncul ya kan, ya apa yang harus kita lakukan. Terutama seperti Pak Dedi memasuki usia pensiun dan juga termasuk orang yang sudah pensiun, begitu ya kan. Nah pertama tadi pola pikir, jaga pikiran, ya kan. Kemudian juga istirahat yang cukup kan, berkualitas. Nah udah pensiun nonton mulu sampai pagi, repot karena nggak ada kerjaan, begitu kan. Nonton bola sampai pagi kan. Pak Nyoman hobinya olahraga, begitu. Nah olahraga ini butuh energi. Betul. Kalau saya untuk memenuhi kebutuhan ya sel akan nutrisi harian tubuh, saya setiap hari mengkonsumsi yang namanya super green food. Begitu. Itu setiap hari 10 tablet. Nah, kenapa super green food itu jelas kandungannya 15 vitamin. 12 mineral ditambah senyawa-senyawa yang lain ada di sana, namanya PIPAS, polifenol, CGF dan lain sebagainya. Itu sangat diperlukan oleh sel tubuh kita. Jadi informasi ini saya tujukan kepada teman-teman yang belum pensiun atau yang sudah pensiun. Coba lakukan gaya hidup sehat. Anda pasti akan kehidupan masa depan Anda pasti lebih sehat. Begitu Pak Iman. Kita akhiri pertemuan kita. Sehat tanpa obat. Yes.